Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paiman, Magister Olahraga, calon pengawas dari Kabupaten Kulon Progo, akan melaksanakan tindakan tindak lanjut program pengawasan tahun 2021 di LPMP Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Pembinaan guru melalui supervisi akademik ini terdiri dari kegiatan pra-supervisi, kegiatan pelaksanaan supervisi, dan kegiatan pasca supervisi. Dalam kegiatan supervisi ini, saya melakukan supervisi terhadap 5 orang teman guru yang sedang mengalami kelemahan di dalam pembelajarannya. Di antaranya yang dapat ditemukan adalah masih lemahnya teman-teman guru dalam membuat media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komputer, serta penggunaannya di dalam pembelajaran di dalam kelas. Kompetensi berikutnya bagi pengawas sekolah yaitu penilaian kerja guru dan menilai kerja kepala sekolah. Dalam hal ini, PK Guru dan PKKS ini yang menilai adalah dari beberapa unsur, di antaranya dari guru atau teman sejawat, dari orang tua atau wali siswa, kemudian dari siswa sendiri. Untuk selanjutnya, pengawas memasukkan data-data instrumen yang diberikan oleh responden tadi di dalam aplikasi yang telah disiapkan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017 dan disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018. Seorang pengawas harus memahami betul tentang pedoman PKG maupun PKKS, kemudian menyiapkan pendukung bukti fisik untuk instrumen yang harus diisi oleh guru, orang tua, ataupun siswa untuk selanjutnya mengisi instrumen ke dalam aplikasi yang telah ditentukan. Perlu kita sadari bersama bahwa seringkali pelatihan-pelatihan itu hanya berhenti pada pelatihan itu saja, tetapi belum berdampak langsung terhadap pembelajaran yang dirasakan oleh siswa. Oleh karena itu, bimbingan dan pelatihan ini harus dilakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan in-service learning atau kegiatan pelatihan itu sendiri. Ini harus dilakukan dengan serius, terprogram, tertata dengan baik. Untuk selanjutnya ada kegiatan on-service learning, yaitu peserta diwajibkan untuk bisa mempraktikkan secara mandiri atau secara kelompok dengan tutor sebaya,
tentang materi-materi diklat yang telah disampaikan pada kegiatan in-service learning. Dengan demikian, diharapkan nanti para peserta betul-betul menguasai daripada materi yang didiklatkan atau dibimbingkan, sehingga Binlat ini tidak hanya terbatas berhenti pada kegiatan itu sendiri, tetapi betul-betul pengawas sekolah harus memantau bahwa diklat yang dilakukan itu betul-betul dikuasai oleh peserta diklat. Untuk selanjutnya perlu ada monitoring, yaitu keterampilan atau pengetahuan yang telah dikuasai oleh para peserta diklat itu harus dapat diterapkan di dalam pembelajaran. Karena kegiatan Binlat yang dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah, muara akhirnya adalah kepada peserta didik. Jadi Binlat tidak ada maknanya, tidak ada artinya apabila peserta didik tidak mendapatkan manfaat daripada bimbingan maupun latihan yang telah dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah. Jadi pengawas sekolah harus memastikan bahwa hasil diklat yang dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah itu harus terwujud, terimplementasi di dalam pembelajaran guru di depan kelas, sehingga anak merasakan manfaat daripada Binlat yang dilakukan oleh para guru maupun kepala sekolah. Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah adalah mampu menganalisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Perlu disadari bahwa ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat, teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, pengawas sekolah harus mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena profesi kepengawasan juga akan bergerak cepat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, seorang pengawas harus menyadari bahwa perubahan yang sangat cepat itu harus diikuti dengan semangat belajar sepanjang hayat. Jadi seorang pengawas sekolah harus haus ilmu, harus menyadari dengan kesadaran penuh bahwa kemajuan itu akan berjalan sangat cepat, dan seorang pengawas harus bisa mengikuti perubahan-perubahan yang cepat tersebut agar bisa menjadi barometer kemajuan daripada guru-guru atau kepala sekolah yang menjadi binaannya. Kepala sekolah bisa menginspirasi kepada para guru dan kepala sekolah yang menjadi binaannya untuk senantiasa menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, sehingga guru-guru dan kepala sekolah bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk menyongsong masa depan hidupan abad yang 21 yang ditandai dengan percepatan teknologi, ada revolusi industri 4.0, kemudian ada kecerdasan buatan, kemudian ada jejaring yang harus diperluas, kemudian hubungannya juga global internasional, sehingga membutuhkan
kemampuan berkomunikasi lintas bangsa, lintas negara. Oleh karena itu, di dalam hal ini pengawas harus senantiasa mengupdate pengetahuannya, mengupdate kecakapannya, keterampilannya agar profesi sebagai seorang pengawas itu senantiasa bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat yang terjadi pada abad ke-21 ini. Perlu disadari dengan kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian tenaga pendidikan dari dinas pendidikan, kemudian tenaga pendidikan yang ada di sekolah, itu semuanya harus mempunyai satu pemikiran, yaitu orientasinya kepada peserta didik. Yang perlu kita tahu dari apa yang kita lakukan, sudahkah apa yang kita lakukan, apa yang sudah diusahakan oleh para stakeholder itu telah menjadikan peserta didik kita mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kemudian anak didik kita telah mendapatkan kebahagiaan daripada kegiatan belajarnya, yang menjadikan kegiatan belajar itu menjadi kegiatan yang menyenangkan, kegiatan belajar yang bermutu, kegiatan belajar yang bisa menyiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan yang belum pasti atau belum ada kepastian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang pengawas harus mampu menyadarkan kepada guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pendidikan untuk semuanya menyatukan visi dan misi bahwa apa yang dilakukan itu harus berorientasi kepada peserta didik atau berpusat kepada peserta didik. Karena inti daripada pendidikan adalah pelayanan terhadap peserta didik. Dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan seperti uraian di atas, tidak ada maknanya apabila peserta didik tidak merasa ada manfaatnya atau peserta didik kurang merasa manfaatnya dari apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga pendidikan, dan sebagainya. Apabila peserta didik merasa kurang mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya. Jadi, terakhirnya dari kegiatan pendidikan yang kita lakukan ini semuanya harus mempunyai kesadaran yang sama, yaitu bagaimana kita bisa menyejahterakan atau membahagiakan peserta didik sehingga peserta didik bisa belajar dengan menyenangkan di sekolah yang kita tempati sebagai tempat pengabdian kepada bangsa dan negara.